Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi langsung kepikiran, wah ini bisa jadi duit nih? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide brilian yang bisa nyulap jajanan tradisional jadi bisnis yang cuan banget. Coba deh lihat ini. Ya, kalau dilihat sekilas sih ini kayaknya cuma camilan lucu buat anak-anak kan? Tapi jangan salah, di balik bentuknya yang gemesin ini, ada loh strategi bisnis yang pinter banget. Jadi pertanyaannya kan simple ya, gimana ceritanya bakpao doang bisa jadi model bisnis yang sukses? Oke, yuk kita kulik rahasianya, kita mulai dari idenya dulu. Oke, kita mulai dari jantungnya dulu ya, yaitu produknya sendiri. Karena logikanya kan kalau produknya aja nggak kuat, strategi secanggih apapun nggak akan ada gunanya. Jadi, ini tuh bakpao. Makanan yang ya kita semua udah tahu lah ya. Nah, inovasi kuncinya itu ada di desain karakternya. Ini bukan cuma biar kelihatan lucu loh, tapi tujuannya emang buat naikin nafsu makan anak-anak. Plus, ada kandungan gizi penting juga buat tumbuh kembang mereka. Keren kan? Dan mereka nggak berhenti di penampilan doang loh. Coba lihat varian rasanya. Ada coklat, strawberry, keju, blueberry, kacang ijo, sampai yang gurih kayak ayam dan abon juga ada. Ini nunjukin banget kalau mereka riset pasarnya dalam, jadi semua orang bisa nemuin rasa favoritnya. Oke, produknya udah jelas keren. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih otak di baliknya? Yuk, kita intip CV Marwa Santoso. Dan gimana cara mereka mikirin strateginya? Kalau kata orang, angka itu nggak pernah bohong. Dan ini buktinya, lebih dari 1.000 pesanan. Dan itu cuma dari aplikasi GoFood aja loh dalam 2 tahun terakhir. Ini benar-benar bukti nyata kalau pasarnya tuh suka banget sama produk ini. Permintaannya ada dan terus tumbuh. Nah, terus gimana cara mereka nyampein produk ini ke pelanggan? Mereka nggak cuma main di satu jalur aja. Strategi mereka itu hybrid pinter banget. Jadi sambil gaspol di online kayak GoFood, mereka juga bangun kehadiran di dunia nyata alias offline. Yuk kita lanjut bedah lebih dalam lagi. Gimana semua ini dirangkai jadi satu strategi yang utuh pakai kerangka bisnis yang klasik. Setiap bisnis yang hebat itu selalu dimulai dengan kemampuan buat melihat peluang. Ini kuncinya, sebelum ngomongin yang lain-lain. Dan inilah peluang yang mereka lihat. Pertama, populasi anak-anak di bawah 20 tahun di Surabaya dan Gresik itu lagi tumbuh pesat. Kedua, ada celah pasar nih, buat cemilan yang gak cuma enak, tapi juga sehat, bergizi, dan bentuknya unik. Ini bener-bener kayak nemuin peta harta karun. Nah, buat ngambil harta karun itu, mereka punya kekuatan super. Apa aja? Desain karakter yang unik dan menarik, jelas. Target pasarnya raksasa loh, lebih dari 1,3 juta calon pelanggan di area itu aja. Produknya juga enak, sehat, dan bergizi. Pilihan rasanya banyak, plus cara distribusinya macem-macem, online dan offline. Lengkap. Tapi tentu aja, nggak ada bisnis yang sempurna. Pasti ada kelemahannya. Pertama, harganya emang sedikit lebih tinggi dibanding pesaing. Terus, modal buat ekspansi juga terbatas. Kemasannya, jujur aja, belum ramah lingkungan. Dan yang terakhir, citra mereknya belum sekuat pemain lama. Nah, ini dia ancaman terbesarnya, musuh terakhirnya, ibaratnya. Apa itu? Udah pasti, produk peniru. Kalau ide kita bagus, pasti bakal ada yang ikut-ikutan. Jadi, persaingan dari bisnis follower ini bakal jadi tantangan utama. Oke, analisis strateginya udah kita bedah tuntas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Angka-angkanya. Beneran untung nggak sih bisnis ini? Coba tebak, berapa modal awal buat buka satu gerobak offline? Cuma 5 juta rupiah. Dan angka segitu tuh udah mencakup semuanya loh, dari gerobaknya sendiri sampai bahan-bahan buat jualan pertama kali. Ini bikin bisnisnya kelihatan sangat terjangkau buat dimulai. Terus, dari modal 5 juta itu, pendapatan yang bisa didapat dari satu gerobak aja selama 2 tahun itu diproyeksiin mencapai 9,6 juta rupiah. Gimana? Udah mulai menarik kan? Dan ini dia, angka pamungkasnya. Return on Investment atau ROI-nya selama 2 tahun itu mencapai 92%. Wow, ini angka pengembalian yang luar biasa banget buat bisnis dengan skala seperti ini. Jadi, setelah kita bedah semuanya, apa sih poin penting yang bisa kita ambil dari studi kasus yang keren ini? Ini dia cetak biru suksesnya, bisa kita ringkas jadi 4 langkah simpel. Pertama, temukan celah di pasar. Kedua, ciptakan produk yang unik buat audiens yang spesifik. Ketiga, bangun strategi distribusi yang cerdas. Dan keempat, pahami angka-angka bisnis kamu.
Pada akhirnya, semua ini kembali ke filosofi dasarnya. Ini bukan cuma soal mengubah roti kukus sederhana, tapi tentang benar-benar paham apa sih yang diinginkan pelanggan, dan jawabannya adalah sesuatu yang seru, enak, dan juga sehat. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan nih. Kalau produk sesederhana bakpao aja bisa diubah jadi sekeren ini, coba deh sekarang kamu lihat sekelilingmu. Kira-kira produk sederhana apa ya yang bisa kamu sulap dengan sedikit kreativitas?